Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara, para sobat dan handetolan sekalian. Kali ini kita akan mengupas sambungan dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1 dengan memulai dari Injil Matius. Nah, di dalam Injil Matius secara khusus nanti kita akan membahas teologi tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handetolan, sebenarnya Injil Matius mengisahkan atau mencatat, menyampaikan beberapa pesan teologis yang penting di dalamnya. Di antaranya disebutkan oleh para pakar, yaitu Injil Matius mengungkap tentang hal jemaat, eklesia, orang-orang yang dipanggil oleh Kristus menjadi jemaatnya. Dan di atas batu karang itu dia akan mendirikan jemaatnya, yaitu pengakuan iman dari Rasul Petrus. Lalu di dalam Injil Matius juga mengungkap hal-hal berkaitan dengan anak Allah, anak manusia atau Mesias. Anak Allah, anak manusia, dan Mesias. Selain itu kita tahu bahwa Injil Matius juga berbicara tentang pemuritan. Kristus memanggil murid-murid, kemudian membawa mereka dalam proses pemuritan, bersama-sama dengan dia hidup dan melayani. Dan dari situ proses pemuritan berjalan selama 3 tahun lebih dalam masa hidup dan pelayanan Kristus. Murid-muridnya bersama-sama dengan dia, melihat langsung pengajarannya. Selain itu, murid-murid juga mendengar langsung pengajarannya dan melihat langsung perbuatannya, termasuk berbagai tanda-tanda ajaib, mukjizat yang diadakannya. Mereka hidup, mereka berjalan, mereka melayani bersama-sama Kristus. Mereka betul-betul menjadi murid dan melihat langsung gurunya, mengalami langsung bersama gurunya berbagai-bagai peristiwa. Nah, itulah beberapa pesan teologis yang penting di dalam Injil Matius. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khusus Injil Matius kita akan mengangkat satu tema yang penting, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, ketika saya menyebutkan tema teologis ini, seorang rekan kuliah dulu, adik kelas di STT Bandung, dia mengirim WA kepada saya. Dia mengatakan, jangan disebut kerajaan Allah, tapi hendaklah memakai kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pandangan beliau ini tepat sekali. Memang benar demikian adanya. Bagaimanapun kita harus akui, di dalam Injil Matius, penulis ini jarang sekali menggunakan istilah kerajaan Allah. Injil Matius lebih menyukai penggunaan frase kerajaan surga. Ini berkaitan dengan nilai rasa sesama orang Yahudi. Injil itu ditujukan pada orang-orang Yahudi. Mereka melihat pemakaian kata Allah begitu besar, sehingga mereka lebih menyukai menyebutnya dengan kerajaan surga. Sehingga dalam Injil Matius, kerajaan Allah itu hanya muncul 5 kali dalam seluruh 28 pasal itu. Sementara Matius menggunakan istilah frase kerajaan surga sampai dengan 32 kali. Selain itu, Injil Matius juga menggunakan kerajaannya dia, dan seterusnya yang senada dengan itu, yang di luar kerajaan Allah dan kerajaan surga. Keseluruhan itu di total 50 kali lebih Injil Matius menggunakannya. Oleh karena itu, tampaknya dalam Injil Matius ini penting sekali konsep tentang kerajaan. Dan yang dimaksud adalah kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam Injil Matius, di bagian awal pun, Yohanes mulai bicara tentang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Memanggil orang untuk bertobat
karena kerajaan Allah sudah dekat, hampir datang, tapi belum datang. Jadi melalui itu dia persiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Itu salah satu tugas pekerjaan Yohanes Pembaptis di dunia ini. Memanggil orang-orang kepada pertobatan, mempersiapkan umat untuk menyambut datangnya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Di dalam khotbah di bukit juga muncul beberapa kali kerajaan Allah dan kerajaan surga. Misalnya di bagian paling awal sekali dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah dikatakan pemilik dari kerajaan surga, yang mempunyai kerajaan surga. Lalu masih dalam pasal awal khotbah di bukit, yaitu dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam pasal 6 ayat 33 itu hendak diajarkan segala hal kebutuhan hidup manusia, kepentingan manusia, keinginan manusia di dunia ini berkaitan dengan harta, kekayaan, dan sebagainya. Itu akan diberikan. Tapi Yesus mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dicari dan kebenarannya dicari, dan semuanya itu nanti akan ditambahkan kepada kita. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Berlanjut lagi pada pelayanan Yesus Kristus. Apa yang Yesus Kristus katakan? Ketika satu kali Yesus mengusir orang yang kerasukan setan, orang-orang Farisi, ahli Taurat menuduhnya yang bukan-bukan. Menuduh Kristus menggunakan kuasa penghulu setan, yaitu Beelzebul, untuk mengusir setan. Nah, Kristus membantah, menerangkan, membuka pikiran mereka tentang kedegilan hati mereka, menjelaskan begitu banyak hal. Dan dalam perikop tersebut, salah satunya Yesus Kristus mengatakan, apabila aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah telah datang. Jadi ketika Yesus menolong orang tersebut yang kerasukan dan mengusir roh jahat di dalam dirinya, sehingga orang itu disembuhkan dengan kuasa Allah, dan orang itu disembuhkan, roh jahat keluar dari dirinya, orang itu dipulihkan, maka Kristus menegaskan pada orang-orang yang hadir di situ, termasuk pada orang Farisi dan ahli Taurat, sungguhnya sekarang aku mengusir roh jahat dengan kuasa Roh Allah, dan sesungguhnya sekarang ini kerajaan Allah telah datang padamu, telah datang di antara mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di bagian-bagian agak terakhir, yaitu di bagian yang disebut sebagai khotbah tentang akhir zaman, pasal 24, 25. Nah, di situ ada bagian-bagian yang bicara langsung tentang akhir zaman, lalu ada bagian-bagian bicara berupa perumpamaan. Di dalam berbagai-bagai perumpamaan itu, misalnya 10 orang gadis, perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang hamba. Nah, di situ Yesus Kristus beberapa kali mengatakan di awal dari pengajarannya berupa perumpamaan itu, hal kerajaan surga adalah seperti ini. Hal kerajaan surga seperti 10 orang gadis yang membawa lentera pergi menyambut mempelai laki-laki. Hal kerajaan surga adalah seumpama seorang yang pergi jauh, dan sebelum berangkat dia mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Hal kerajaan surga. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, memang di dalam Injil Matius penuh dengan gambaran tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Dijelaskan dengan berbagai-bagai kejadian.
dari pekerjaan karya Kristus sendiri, kerajaan Allah, kerajaan surga dinyatakan. Dari pelayanan Yohanes Pembaptis sendiri, kerajaan Allah dinyatakan. Dan dari pengajaran-pengajaran Yesus Kristus pada banyak orang juga berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi tampaknya hal ini lebih daripada sekedar Injil atau pemberitaan Injil. Bahkan kadang-kadang Injil dikaitkan dengan Injil kerajaan surga. Beginilah hal Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di satu pihak orang Israel sudah memahami tentang konsep kerajaan. Dari Perjanjian Lama, mereka sudah melihat kebesaran kerajaan Israel di zamannya Saul, Daud, Salomo. Dan mereka merindukan satu kali nanti Allah menyatakan kebesarannya bagi orang Israel, yaitu kerajaan tersebut pulih kembali. Kuasa kebesaran Allah dinyatakan di tengah-tengah mereka, yaitu berupa perlindungan Allah, pemeliharaan Allah pada orang-orang Israel. Di orang Israel punya konsep tentang kerajaan Allah, kerajaan surga secara politis, wilayah, memerintah sekelompok orang tertentu, kuasanya nyata sekali di sana. Namun kerajaan Allah tidaklah sesederhana itu. Kerajaan surga tidaklah sesederhana itu. Lalu orang-orang Kristen juga memikirkan, jangan-jangan yang dimaksud kerajaan Allah, kerajaan surga itu gereja, ya, gereja. Ketika kita melihat ini, melihat itu, dan melihat penjelasan Injil Matius maupun juga kitab-kitab Perjanjian Baru lainnya, ternyata tidak seperti itu juga. Gereja ternyata hanya kita bisa katakan sebagian kecil dari konsep kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan Kristus datang ke atas dunia ini, hal utama yang dia mau nyatakan, yang dia mau kerjakan adalah berkenaan dengan kerajaan Allah dan kerajaan surga. Dan soal jemaat, mendirikan jemaatnya, itu hanyalah sebagian kecil. Jadi Kristus, tujuan utamanya datang ke dunia ini tidak berfokus pada gereja. Itu hanya sebagian kecil saja dari segala hidup, karya, pelayanan, dan pengajarannya. Gereja hanyalah sebagian kecil, tapi keseluruhan perhatian Yesus Kristus itu terpusat pada kerajaan Allah dan atau kerajaan surga. Nah, lalu di dalam Injil Matius kita juga menemukan kadang-kadang dikatakan kerajaan Allah hampir datang, akan datang. Jadi kerajaan Allah belum sampai, atau dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Sudah dekat, tapi belum sampai. Hampir sampai, hampir datang, sudah akan tiba. Nah, dikatakan begitu. Kerajaan Allah yang berkaitan dengan belum. Dan ketika Yesus mengajar, melayani, kuasa Allah nyatakan, kebesaran Allah nyatakan, dia mengatakan kerajaan Allah telah datang di tengah-tengah kamu. Kerajaan Allah sudah nyata hadir di tengah-tengah kamu. Jadi lain pihak, kerajaan Allah juga sudah datang. Kerajaan Allah belum datang. Kerajaan Allah akan datang. Kerajaan Allah sudah datang. Ada konsep waktu kekinian, ada konsep waktu masa depan, ada konsep waktu yang sudah, ada konsep waktu yang belum. Itu gambaran-gambaran di dalam Injil Matius berkaitan dengan kerajaan Allah dan kerajaan surga. Oleh karena itu, berangkat lebih jauh lagi, kita harus memikirkan Allah dan surga. Dua kata ini dalam Injil Matius kadang-kadang dipakai secara bergantian. Karena surga yang melambangkan tempat tinggal Allah, tempat berdiam Allah. Dan untuk menyebut kata Allah terlalu besar bagi orang-orang Yahudi, terlalu kudus, sehingga mereka lebih menggantinya dengan kata surga. Dan kata surga cukup untuk mewakili Allah. Oleh karena itu kerajaan Allah ya kerajaan surga.
Kerajaan surga, ya kerajaan Allah. Nah, setelah surga, surga berbicara tentang tempat tinggal Allah. Dan itu nanti dikontraskan dengan neraka, ketidakhadiran Allah di sana. Oleh karena itu, kita juga harus mempelajari selain kata surga, juga kata kerajaan. Basileia. Dalam perjanjian baru dalam Yunani dikatakan Basileia. Demikian juga di dalam Injil Matius digunakan Basileia. Bagaimana kita memahami Basileia? Ya, secara umum orang memahaminya secara politis. Satu wilayah dengan penguasa, dengan rakyat yang dipimpin, dengan satu tempat tertentu yang dikuasai. Nah, untuk memahami kerajaan secara lebih dinamis, jangan hanya secara statis, memahami Basileia secara lebih dinamis, kita harus memahami dari konteks orang Yahudi pada masa itu, atau dari konteks kehidupan Yesus pada masa itu. Jadi pada masa itu, seseorang dia akan pergi dari wilayahnya, dari tempat tinggalnya. Dia dipanggil ke satu tempat. Di sana dia sebelum berangkat, dia percayakan segala urusan pada orang-orangnya, hamba-hambanya, dan pembantu-pembantunya. Lalu dia berangkat ke negeri tertentu. Lalu di sana dia diangkat, dia dinobatkan menjadi penguasa, menjadi raja, atau semacam kepala provinsi. Dan itulah yang terjadi pada Herodes. Lalu setelah dinobatkan di sana, diangkat di sana, dia akan kembali ke wilayah asalnya, kembali ke tempat asalnya. Dan dia sudah diangkat, dinobatkan di sana, dia kembali dan dia menjadi raja. Dan ini kerajaannya. Dia diangkat di sana menjadi raja dan menjadi raja di wilayah sini dan berkuasa di sini dengan segala jabatannya, keputusannya, dan aturan-aturan yang dia berlakukan di daerah atau wilayah tersebut. Itulah konsep kerajaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, berbicara sampai sini, maka konsep kerajaan Allah atau kerajaan surga itu semakin menjadi jelas. Yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga. Pemberlakuan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kebenarannya dinyatakan di tempat tertentu, di wilayah tertentu, dan berlaku bagi orang-orang di sana, dan betul-betul ditegakkan, dinyatakan dengan setia, dan diberlakukan dengan setia. Itulah kerajaan. Jadi kerajaan Allah adalah, kerajaan surga adalah kuasa Allah nyata di situ. Kebenaran Allah nyata di situ. Kekuasaan Allah diakui di situ dan dinyatakan di situ. Itulah kerajaan Allah, kerajaan surga. Dengan pemahaman ini, maka gereja hanyalah sebagian kecil dari konsep kerajaan Allah. Israel hanyalah sebagian kecil dari konsep kerajaan Allah atau kerajaan surga. Karena kerajaan Allah itu luas, tak terbatas. Tidak hanya soal tempat dan waktu. Dia melampaui tempat, melampaui waktu. Karena kerajaan Allah juga sudah datang dan akan datang. Sudah dinyatakan dan akan dinyatakan. Ada tempat tertentu, tapi nanti akan meliputi segala tempat. Dan tidak ada tempat di mana kerajaan Allah, kerajaan surga tidak nyata. Sehingga pada akhirnya nanti adalah langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, seluruhnya ini kerajaan Allah, kerajaan surga yang lengkap, yang sempurna, yang senyata-nyatanya, yang selengkap-lengkapnya, dan tidak ada lagi yang lebih besar dari itu. Dan kita yang hidup di zaman sekarang, kita baru menikmati sebagian kecil saja dari kerajaan Allah, kerajaan surga itu. Bahkan kadang-kadang kita merasakan seolah-olah tidak nyata kerajaan Allah atau kerajaan surga dalam momen-momen tertentu dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, demikianlah penjelasan Injil Yohanes
berkaitan dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan sekali lagi kita perlu tegaskan, Injil Yohanes lebih banyak dan lebih menyukai memakai frase kerajaan surga. Namun kerajaan surga yang dimaksud itu sama dengan kerajaan Allah yang dipakai oleh kitab-kitab lain atau Injil-Injil lainnya. Jadi baik kerajaan Allah, kerajaan surga adalah dua frase yang hendak menunjuk pada satu hal yang sama. Biarlah ini kita pahami, sehingga tidak terlalu terpusingkan dengan frase-frase berbeda yang digunakan tersebut. Nah, demikianlah penjelasan Injil Matius tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Sekian, selamat malam.